真的神，我要感谢你，我要赞美你。Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Keturunan Roh Kudus. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Tentero, STA. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman bahasa yang mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu, karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut ibadah kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga itu tidak membiarkan umatnya merasa sendirian dan tak berdaya. Ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Untuk itu, mari jemaat kita berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang hadir saat ini. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Datanglah Roh Kudus, Masuklah keinginan kami, datanglah Roh Kudus, masukilah kerinduan kami, datanglah Roh Kudus, sahabat dan kekasih kami, datanglah Roh Kudus, sibakanlah kepura-puraan kami, datanglah Roh Kudus, singkapkanlah hidup kami, datanglah Roh Kudus, kuatkan kami yang lemah, datanglah Roh Kudus, tebuslah seluruh ciptaan, masukilah keyakinan kami, masukilah ketakutan kami, suburkanlah gurun hati kami, sembuhkanlah luka hati kami, datanglah Roh Kudus, rangkul dan bebaskan kami.
damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ibadah hari Pentakosta ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya atas semua orang. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah ini, yang terambil dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-3b, yang berkata, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tema ibadah kita pada saat ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Kita menyanyi dari NKB 104, bait 1, apinya berkobar dalam hatiku. Karena Yesus yang memberi
bebaskan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakan Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa memohon pengasihan Allah agar Dia mengampuni segala kejahatan dan kesalahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami Maha Kudus, kami menanti-nantikan Dikau. Kepadamu kami berharap, lepaskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami sengsara, tidak dapat membuka mulut melawan-Mu, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah kami daripada pukulan-Mu. Kami remuk karena serangan tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan dan menghancurkannya sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakan kami minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mata kami, karena dosa telah menelan kami, dan kematian hendak menerkam kami. Ampunilah dan bebaskanlah kami ya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Bukan untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 11 yang berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Allah yang kami sembah, kami muliakan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami pun boleh menikmati persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini kami jemaat POG TNI AL Sunter boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah kami semua, baik hamba-Mu yang Engkau percayakan membentangkan firman-Mu, maupun jemaat Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kekuatan bagi kami semua, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Inilah kami semua umat-Mu,
Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kita akan baca mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua hari ini berbahagia, bersukacita, sekalipun memang suasana kita masih belum memungkinkan untuk kita berkarya, beraktivitas seperti sedia kala karena masalah COVID-19 masih menghantui kehidupan bangsa kita, yang dampaknya juga kita rasakan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh beribadah,
memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi rasa sukacita kita dan makna kita untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini tanggal 31 Mei 2020 bersama-sama kita boleh beribadah merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang penting bagi kehidupan orang Kristen, orang percaya. Karena kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik atau terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan dalam hal itu pun Tuhan Yesus telah memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah juga yang disaksikan dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang telah kita baca bersama. Ayat pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jelas Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentakoste. Artinya hari ke-50. Hari di mana memperingati peristiwa curahnya Roh Kudus kepada para murid-murid di Yerusalem. Hari Pentakosta dirayakan sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang Ia kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, fungsi daripada Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya adalah menginsyafkan manusia, lalu mengingatkan manusia akan dosa-dosanya. Kalau demikian, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid, atau ketika Roh Kudus itu pun dicurahkan bagi kita, orang percaya, bagaimana cara agar kita dipenuhi Roh Kudus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam hati setiap orang yang percaya ketika ia ada kerendahan hati. Ketika dia ada kerendahan hati untuk membuka diri, membuka hati selebar-lebar untuk dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dan membiarkan kita untuk terus dituntun, untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita semakin menampakkan kesaksian hidup kita di tengah dunia ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Menjadi saksi bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan di belakang mimbar. Menjadi saksi bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar seperti ini. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah bagaimana hidup kita menjadi mimbar-mimbar yang hidup. Ketika kita ada di kalangan keluarga kita ada dalam kehidupan berjemaat, kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita ada di mana-mana. Itulah kesaksian hidup kita. Dan mimbar-mimbar yang hidup itu menjadi sebuah bukti bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus yang benar-benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus telah membuat banyak orang dan para rasul dikuatkan karena janji Bapa. Janji Bapa digenapi dalam hidup mereka, sebagaimana yang ditulis di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Bahwa Bapa akan mencurahkan roh-Nya pada hari-hari terakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dengan demikian, ketika pun kehadiran gereja-gereja Tuhan yang adalah alat saksi Tuhan, gereja-gereja itu pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Karena gereja-gereja yang hidup termasuk Bapak, Ibu, dan saya telah diperlengkapi, telah dicurahkan Roh Kudus itu. Roh Kudus yang menguatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan 17 di sana ditulis begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke sorga. Ada kata penolong di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, dipanggil untuk menolong, dipanggil untuk menghibur, dipanggil untuk menasehati, dipanggil untuk memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Itulah parakletos, penolong. Artinya Roh Kudus inilah yang akan mendampingi, yang akan menolong, yang akan menghibur, menasehati, memberi semangat, menuntun dan mengasihi para murid-muridnya. Termasuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada sampai saat ini. Roh Kudus itu jugalah yang terus mendorong gereja Tuhan untuk bersuara,
untuk berbicara, bersaksi, menyatakan yang benar, menyatakan keadilan. Karena apa? Kita telah menerima Yesus yang bangkit dan yang naik ke sorga. Dan kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk tidak mundur, melainkan terus maju. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam situasi kondisi kita, bangsa kita masih mengalami masalah COVID-19. Mungkin sudah ada orang yang semangat iman sudah pudar, lemah, letih. Karena begitu besarnya beban, apalagi yang mengalami secara langsung dampak daripada COVID-19 ini. Sebagai pribadi-pribadi, orang yang percaya, bahkan sebagai gereja, kita tidak boleh pudar iman kita. Suara kita tidak perlu meredup. Semangat yang berkobar-kobar sebagaimana Roh Kudus Tuhan yang telah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Kita yakin itu ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita percaya bahwa kita juga memiliki, kita juga menerima tuangan Roh Kudus itu. Roh Kudus yang memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menghibur kita, memampukan kita. Dia yang menuntun dan menolong. Dan karena itu Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini. Karena Roh Kudus Tuhan yang mendampingi kita. Roh Kudus Tuhan yang memberikan kesejukan, memberikan kemampuan, kesabaran, ketekunan. Sehingga kita tetap tegak berdiri. Kita terus ada karena peranan Roh Kudus yang terus mengangkat kita, memberikan semangat bagi kita. Karena kita percaya Roh Kudus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, yang terus memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Dan karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam mewujudkan tentang kesaksian kita, peranan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka marilah kita terus bersaksi tentang Kristus. Sebagaimana yang menjadi tema dalam ibadah kita, tema yang menjadi perenungan kita saat ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia ini. Artinya apa? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas untuk terus bersaksi tentang Kristus yang adalah Tuhan. Yesus yang telah memenangkan kuasa dosa dan maut. Yesus yang telah mengangkat derajat Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun. Ingat janji Tuhan. Dia akan memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yang selalu berharap kepada Tuhan dan yang terus membuka diri untuk dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berkeras hati. Kita tidak mempertahankan keegoisan kita. Saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya pintar, saya canggih, saya punya segala sesuatu. Itu tidak akan membawa kebahagiaan. Itu tidak akan membawa kesejahteraan yang kekal, yang abadi. Tetapi yang akan membawa keabadian, yang akan memberikan kedamaian,
yang akan memberikan sukacita bagi kita ketika selalu membuka hati untuk dituntun oleh Roh Kudus. Untuk Roh Kudus bertahta di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dia yang menguasai hati dan pikiran kita. Untuk apa kita bertindak? Untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Dunia di mana kita berada tidak luput dari berbagai tantangan. Bagaimana kesulitan, bagaimana menghadang hidup kita, menghadang iman kita. Jangan takut. Nyatakan yang benar bagi yang benar, salah bagi yang salah. Kita menjadi alat saksi Tuhan. Dan kita tidak akan pernah takut dan mundur kalau kita yakin bahwa Roh Kudus tetap tinggal menguasai hati dan pikiran kita semua. Sehingga ada bahagia, ada sukacita. Karena itu menjadi panggilan kita bersama untuk bagaimana kita bersaksi, bersekutu dan melayani. Di atas semuanya itu yang kita lakukan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mulai dari pengalaman-pengalaman hidup pribadi kita. Dan saya percaya setiap kita, pengikut-pengikut Kristus, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Punya kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan memampukan kita, bagaimana Tuhan meluputkan kita, membebaskan kita dari berbagai kemelut hidup ini. Saksikan itu, bagikan itu melalui kehidupan kita yang nyata. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal khotbah tadi, bahwa kesaksian kita bukan hanya terbatas di atas mimbar atau di belakang mimbar. Tetapi jadilah mimbar-mimbar yang hidup. Pribadi-pribadi Bapak, Ibu, dan saya menjadi mimbar yang hidup untuk kita bersaksi tentang yang benar. Menyatakan yang benar di atas kebenaran, salah di atas yang salah. Sekalipun itu memang sahabat kita, teman kita, saudara kita, ya, atasan kita, rekan sepelayanan kita. Kalau sudah berbuat salah, tidak apa untuk menasehati. Tidak apa untuk mengingatkan. Tidak apa untuk memberitahu demi kebaikan-kebaikan kita. Tidak apa untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Sekalipun kadang memang sakit. Tapi setiap orang yang memahami kehidupan beriman dia yang terus berubah, bertumbuh dan berkembang untuk diproses dengan cara Tuhan, maka apapun bentuk nasihat, peringatan, dia akan terima dengan sukacita. Dan di atas semuanya, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teruslah melangkah bersama Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kita. Kita selalu siap hati untuk dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, memelihara, memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kesaksian kita di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, kehidupan persekutuan berjemaat, bahkan di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita yang terus menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita yang nyata. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam sorga, Allah yang terus mengasihi, Allah yang terus memberkati kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah. Di dalamnya ada puji-pujian, ada doa bersama, ada firman Tuhan yang boleh disampaikan dan direnungkan saat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari Pentakosta saat ini. Hari di mana kami boleh mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi beribu tahun yang lalu. Ketika Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi murid-murid. Roh Kudus itu jugalah yang terus dicurahkan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Roh Kudus Tuhan itu juga yang terus menempati hati dan pikiran setiap kami anak-anak yang Engkau kasihi. Dan Roh Kudus itu Tuhan yang terus menuntun kami tetap ada, menikmati kehidupan sampai saat ini. Roh Kudus Tuhan yang terus menguatkan, memampukan, menghibur kami, menasehati kami, membimbing kami sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah saat ini. Sekalipun Tuhan jemaat POUK TNI AL Sunter, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya di tempat masing-masing kami beribadah, Roh Kudus Tuhan tetap berkuasa bertahta di tempat, di rumah, keluarga, jemaat POUK masing-masing. Dan Roh Kudus itu yang terus membimbing, menuntun, menghibur, menguatkan jemaat ketika saat ini kami masih mengalami pergumulan dengan pandemi COVID-19 yang tetap mengharuskan kami masih ada di rumah. Segala aktivitas kami lakukan dari rumah. Terima kasih ya Roh Kudus, karena oleh kekuatan daripada Tuhan sendiri yang terus memampukan kami, sehingga Roh Kudus itu yang terus memberi kesabaran bagi kami, kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi kenyataan ini. Sambil bersama-sama Tuhan kami berdoa, ampunilah bangsa kami dari salah dan dosa. Ampunilah kami umat-Mu dari setiap kesalahan dan dosa. Sehingga Tuhan Kau melayakkan kami untuk terus hidup menikmati anugerah selamat Tuhan. Untuk terus menikmati pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Pemulihan bagi bangsa kami dari pandemi COVID-19. Sehingga setiap kerinduan umat-Mu untuk kembali beraktivitas secara normal, itu boleh terjadi. Ketika kerinduan umat-Mu untuk bersekutu beribadah bersama di rumah Tuhan. Ketika jemaat berkerinduan untuk membangun persekutuan bersama dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Dalam ibadah-ibadah komisi. Ya Tuhan, inilah kerinduan harapan kami umat-Mu. Dan hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami memohon. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami ketika saat ini masih dalam upaya bagaimana mengatasi, bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada banyak upaya usaha yang sudah dan sementara dilakukan.
Tuhan berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai di tingkat kelurahan, RT, bahkan pedesaan. Sehingga bersama-sama bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. TNI dan Polri juga Tuhan memberkati. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, beri kesabaran dan sukacita. Kami berdoa syafaat untuk tenaga medis, para dokter dan perawat yang menangani setiap pasien yang mengalami dampak COVID-19. Tuhan jaga pelihara, berkati bentengi mereka, sehingga mereka pun dijauhkan dari penyebaran virus corona ini. Mereka semua diberkati dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat, diberkati. Terima kasih Tuhan, semua pihak yang bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan tolong dan berkati mereka. Naungan cinta kasih-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu yang juga bersama-sama mengikuti setiap anjuran pemerintah. Gereja ambil bagian di dalamnya untuk memutus mata rantai. Tuhan berkati gereja POG TNI AL Sunter dalam kesaksian, dalam pemberitaan, dalam pelayanan. Berkati pelayan-pelayan khusus yang ada, majelis, para pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi yang ada, diberkati oleh Tuhan. Biarlah semangat roh yang menyala-nyala tidak akan padam oleh keadaan situasi apapun. Tetapi semangat roh pelayanan kami berkobar-kobar dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Jemaat POG TNI AL Sunter di mana saja berada, dalam kondisi apapun, mari Tuhan menjumpai setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan beban mereka, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, yang mengalami dampak COVID-19 dengan di PHK ataupun gaji yang dipotong tidak sebagaimana semulanya. Tuhan hibur mereka, ajar mereka untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Dan Tuhan berikan kesabaran bagi mereka, sehingga mereka mampu menghadapi kenyataan seperti ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, seru sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Kita haturkan persembahan dengan kita menyanyi, ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar mentari. Seluruh alam semesta hidup ceria, sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat-Mu memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pentakosta ini, kami berkumpul di rumah-Mu untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Kau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah Roh Kudus yang telah tercurah. Kami membuka hati menerima Roh Kudus dan memberi diri kami untuk dipimpin olehnya. Pergilah dan berkaryalah bersama Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kami untuk bersaksi dan berkarya bagi dunia. Sebarkan warnanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang besar. Maklumkan segenap berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan warnanya kepada manusia, penghibur tibalah. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Telah lewat malam gelap, diganti terang petang, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Haleluya，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上
เลี่ยงฉัน